Puji Tuhan saudara, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam. Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan yang dibuat secara ekspositori dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap 6:30 malam, saudara akan menerima renungan yang baru. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat renungan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kembali kami bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami rindu dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan, diterangi oleh firman-Mu ya Tuhan. Baharui kami melalui firman-Mu. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau yang mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga malam hari ini kembali kami akan diberkati melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami renungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang berjuang di jalan keselamatan. Saudara, dalam perjalanan manusia di dunia ini, untuk menuju ke satu tujuan, maka pasti ada satu perjuangan, satu harga yang harus dibayar untuk sampai di satu tujuan. Kalau pergi menuju ke satu tempat misalnya, maka pasti ada sebuah perjuangan, sebuah usaha, sebuah harga yang harus dibayar, baik waktu, materi, tenaga, dan sebagainya, untuk sampai di tujuan itu. Makin besar sebuah tujuan, maka semakin besar harga yang harus dibayar untuk meraih, untuk mencapai tujuan tersebut. Saudara, keselamatan jiwa kita itu adalah tujuan yang paling utama dalam hidup ini. Karena sekalipun kita memiliki segala sesuatu, kita meraih segala sesuatu, tetapi jika jiwa kita binasa, masuk ke dalam neraka sampai selama-lamanya, maka tidak ada artinya apapun yang kita raih, apapun yang kita capai di dalam hidup ini. Itu sebabnya saudara, yang paling utama dalam perjuangan hidup ini adalah meraih satu tujuan, yaitu keselamatan jiwa kita. Jika kita sudah beroleh keselamatan, maka dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, kita akan berjalan dalam damai sejahtera Tuhan. Dan ketika kita mengakhiri hidup kita di dunia ini, kita akan masuk sorga yang mulia, yang penuh dengan kesenangan kekal sampai selama-lamanya. Itu sebabnya saudara, keselamatan adalah hal yang penting, hal yang besar untuk kita perjuangkan menuju ke sana. Ya, memang keselamatan diberi gratis oleh Tuhan. Adalah kasih karunia kita menerima keselamatan itu. Dia yang telah membayar harga di kayu salib supaya kita bisa diselamatkan. Tetapi saudara, dalam perjalanan kita, selagi kita masih hidup di dunia ini, sebagai bukti kita sudah percaya kepada Yesus yang telah menghapus dan menanggung dosa kita di kayu salib, dalam perjalanan kita di dunia ini, kita harus buktikan iman kita melalui perjuangan berjalan di jalan keselamatan. Itu yang saya rindu kita belajar malam hari ini saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk renungan kita malam hari ini adalah dari Lukas pasal 13, mulai ayat 22 sampai ayat yang ke-30. Lukas pasal 13 ayat 22 sampai ayat 30, saya akan membacakan
Ayat-ayat firman Tuhan ini saudara dengan perlahan dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Dengarkan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Lukas pasal 13 ayat 22-30, demikianlah firman Tuhan. Siapa yang diselamatkan? Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab Aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu akan menjadi orang yang terakhir." Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara malam hari ini adalah di mana satu kali ada seorang yang berkata dan bertanya kepada Yesus ketika Yesus dalam perjalanannya mengajar dan memberitakan firman Allah. Orang itu berkata dan bertanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jadi waktu itu orang tersebut mempertanyakan tentang keselamatan, dan dia bertanya, hanya sedikitkah orang yang diselamatkan? Dan dari jawaban Yesus yang akan kita belajar malam hari ini, saudara, bahwa hanya sedikitlah orang yang akan diselamatkan. Dan biarlah dari antara orang yang sedikit yang diselamatkan itu, di situ termasuk saya, di situ termasuk setiap saudara yang sedang mendengarkan renungan ini. Allah sudah menegaskan bahwa banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Allah juga sudah menegaskan berkali-kali melalui firman-Nya bahwa hanya sedikit orang yang akan menerima keselamatan. Tetapi biarlah dari antara orang yang sedikit itu termasuk saya dan saudara. Saudara, keselamatan, sekali lagi saya menegaskan, adalah hal yang lebih penting daripada segala sesuatu. Keselamatan adalah hal yang paling utama yang harus dipastikan saya dan saudara sudah miliki. Karena kalau saudara memiliki segala sesuatu di dunia ini tanpa saudara memiliki keselamatan, maka hidup saudara sia-sia. Hidup saudara tidak ada arti dan tidak ada gunanya.
Tetapi jika saudara sudah memiliki keselamatan, sekalipun mungkin Tuhan mengizinkan hidup saudara susah di dunia ini, kesusahan itu hanya sementara, hanya 70-80 tahun. Tetapi kalau saudara tidak memiliki keselamatan, saudara akan susah dan menderita sampai selama-lamanya di neraka. Itu sebabnya pastikan saudara sudah memiliki keselamatan. Itu yang kita rindu belajar malam hari ini, saudara. Keselamatan. Berbicara tentang keselamatan, hanya Yesus yang pernah berkata, "Akulah jalan." Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya saudara bahwa hanya melalui Yesus ada keselamatan. Dan dia juga berkata, "Akulah pintu." Hanya Yesuslah pintu menuju keselamatan. Agama tidak akan pernah bisa menyelamatkan saudara karena agama buatan manusia. Nabi-nabi tidak akan pernah bisa membawa jalan keselamatan saudara karena nabi-nabi sendiri adalah manusia biasa dan manusia yang penuh dosa. Hanya satu yang pernah turun dari sorga, dialah Yesus Kristus. Itu sebabnya sangat benar ketika dia berkata bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena hanya dia yang tahu jalan ke sana, dan hanya dia dan melalui dialah kita bisa sampai di sana, yaitu melalui pengorbanan darahnya. Saudara, yang menjadi pertanyaannya saat ini sebelum kita belajar lebih jauh adalah, apakah saudara sudah percaya? Saudara sudah mengalami keselamatan di dalam Yesus Kristus? Apakah saudara percaya bahwa dosa saudara sudah ditanggung di kayu salib? Apakah saudara percaya bahwa saat ini saudara sudah memiliki keselamatan dan nama saudara sudah tertulis dalam kitab kehidupan karena Yesus sudah menanggung segala dosa saudara di kayu salib? Kalau saudara sudah percaya, maka hari ini juga saudara sudah memiliki keselamatan itu. Tetapi kalau saudara belum percaya bahwa Yesuslah juru selamat saudara, detik ini juga saudara gunakan kesempatan ini untuk serahkan hidup saudara kepada Yesus. Untuk datang kepada dia dan membuka hati saudara, untuk dia masuk ke dalam kehidupan saudara dan mengerjakan keselamatan itu, menanggung segala beban dosa saudara. Dia menyelamatkan saudara. Katakan, "Ini aku Tuhan, aku butuh keselamatan daripadamu. Aku butuh keselamatan ketika engkau menebus dan menanggung dosaku. Aku butuh dosa-dosaku, beban dosaku dihapuskan. Dan hanya melalui salib Yesus, dosa kita bisa dihapuskan." Datanglah kepada dia dan terima keselamatan dari dia, saudara. Percayalah bahwa dialah Tuhan dan dialah juru selamat saudara. Puji Tuhan saudara. Dan kalau saat ini saudara sudah yakin bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat saudara, saudara sudah yakin akan keselamatan di dalam Yesus Kristus, maka saat ini saudara, bukti saya dan saudara sudah yakin bahwa kita sudah menerima keselamatan, kepastian keselamatan. Buktinya harus kita buktikan melalui perjalanan kehidupan kita sehari-hari saudara. Itu yang saya rindu kita belajar di malam hari ini. Ketika ada orang yang berkata di ayat 23 tadi, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Maka Yesus menegaskan di ayat 24, hal pertama yang dia tegaskan. Jawab Yesus kepada orang itu, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu." Saudara, pintu keselamatan, pintu menuju keselamatan disebutkan oleh Yesus sebagai pintu yang sesak di sini, saudara. Dan dikatakan, "Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat."
Jalan keselamatan, pintu menuju keselamatan itu disebutkan sebagai pintu yang sesak. Dan pintu menuju keselamatan itu dikatakan bahwa banyak orang yang berusaha untuk memasukinya, tetapi tidak akan dapat. Karena pintu itu pintu yang sesak dan sulit untuk dijalani. Butuh sebuah perjuangan untuk membuktikan sebuah iman, keyakinan untuk menjalani, memasuki pintu yang sesak itu. Artinya saudara, untuk kita mengalami keselamatan, kepastian keselamatan, kita menerimanya dan mengalaminya di dalam Yesus Kristus, dalam iman kepada Yesus Kristus. Tapi iman bukan sekedar perkataan saudara, tapi iman itu harus dibuktikan melalui perbuatan. Karena Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi bagaimana kita membuktikan iman kita? Kalau dilihat dalam konteks ini adalah bahwa kita harus membuktikan iman kita melalui perjuangan untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, di mana begitu banyak orang yang berusaha memasukinya, tetapi karena pintu itu adalah pintu yang sesak, pintu yang sulit, pintu yang berat untuk dimasuki, ada perjuangan yang berat, dibutuhkan usaha yang berat untuk memasukinya, maka banyak orang akan berusaha tetapi tidak dapat. Tetapi bagi saya dan saudara hari ini sebagai orang yang sudah menerima keselamatan di dalam Yesus melalui iman, kita harus buktikan iman kita melalui usaha dan perjuangan kita tetap melangkah di pintu yang sesak itu. Artinya saudara, bahwa dalam kita mengikut Yesus yang kita percaya sebagai juru selamat kita, sekalipun berat, sekalipun sulit, sekalipun sesak, sekalipun ada masalah, ada persoalan, kita harus siap berjuang terus untuk melangkah di dalam pintu menuju keselamatan itu, memasuki pintu menuju keselamatan itu. Mungkin saat ini saudara sedang berjuang demi iman saudara. Mungkin ada saudara yang berasal dari keyakinan yang berbeda, tetapi akhirnya karena panggilan Tuhan, saudara akhirnya datang kepada Yesus. Dan ketika saudara datang kepada Yesus, akhirnya saudara dibuang. Mungkin keluarga membuang saudara, anak-anak, suami atau istri, orang tua membuang saudara karena iman saudara di dalam Yesus. Itulah yang disebut sebagai pintu yang sesak saudara. Itulah salah satu contoh pintu yang sesak, di mana sekalipun saudara dibuang, begitu hancur, begitu menyedihkannya, tetapi saudara akan tetap melangkah di pintu yang sesak itu. Mungkin saat ini saudara sedang melayani, dan dalam saudara melayani ada penderitaan, ada perjuangan yang berat, ada pengorbanan yang berat yang harus saudara korbankan, perjuangkan dalam melayani Tuhan. Tetapi karena saudara tahu Yesuslah juru selamat dan dialah yang sedang saudara layani, sehingga sekalipun saudara harus menderita, harus berjuang begitu berat, tetapi saudara tetap melangkah dalam pintu yang sesak itu. Mungkin saat ini saudara sedang ada dalam masalah, ada dalam penyakit. Lalu kemudian ada bisikan-bisikan dari luar yang menyarankan saudara untuk berdukun, terlibat okultisme, terlibat penyembahan berhala dan sebagainya, demi obat, demi kesuksesan dan sebagainya. Tetapi karena saudara tahu Yesuslah satu-satunya juru selamat yang saudara iring, dan saudara tahu hal-hal yang demikian adalah sesuatu yang salah dan menyakiti hati Tuhan, dan saudara berkata, aku tidak akan pernah melakukannya, sekalipun aku harus mati dalam penyakitku, aku tidak akan pernah berdukun. Itu adalah salah satu bukti berjalan dalam pintu yang sesak. Saudara, keselamatan itu adalah hal yang lebih berharga dari apapun di dunia ini. Bahkan dunia ini sekalipun tidak sebanding dengan keselamatan. Karena sekalipun orang memiliki seluruh dunia ini, tapi jika jiwanya masuk ke dalam neraka, maka dia akan menderita sampai selama-lamanya.
Tapi sekalipun ada orang yang miskin di dunia ini, jika jiwanya diselamatkan dan masuk sorga sampai selamanya, dia akan mengalami dan menikmati kesenangan kekal. Keselamatan itu satu hal yang berharga, saudara. Itu sebabnya sekalipun saat ini saudara harus berjuang masuk dalam pintu yang sesak itu, berjuanglah terus, karena saudara tahu yang sedang saudara perjuangkan adalah keselamatan yang saudara sudah imani di dalam Yesus Kristus. Apapun keadaannya, sesulit apapun itu, seberat apapun itu, berjuang dan melangkah terus. Lalu yang kedua, saudara, ketika orang itu berkata, sedikit sajakah yang diselamatkan? Lalu yang pertama Yesus menjawab, berjuanglah. Artinya orang yang berjuanglah yang akan diselamatkan. Dari antara yang sedikit diselamatkan itu, di dalamnya ada orang yang siap berjuang, melangkah berjalan di jalan keselamatan. Lalu yang kedua, ayat yang ke-25 dikatakan di sana, jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Saudara, hal kedua yang ditegaskan oleh Yesus kepada orang yang bertanya, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Yesus berkata bahwa ada waktu tuan rumah akan menutup pintu. Dan ketika pintu itu ditutup, kamu mengetok-ngetok dan mengetok-ngetok. Dan tuan rumah itu akan berkata, aku tidak tahu dari mana engkau datang. Bahkan di ayat 27 bagian terakhir dikatakan, aku tidak mengenal engkau, hai kamu sekalian, pembuat kejahatan. Dengar saudara, pintu itu ada waktunya akan ditutup dan tidak ada kesempatan lagi. Dan jika pintu itu sudah ditutup, orang berjuang, orang mengetok sekalipun tidak akan ada gunanya lagi. Artinya apa? Sedikit saja orang yang diselamatkan. Siapa itu? Orang yang menggunakan waktunya dalam membuktikan imannya kepada Tuhan. Orang yang menggunakan waktunya untuk percaya kepada Yesus dan kemudian membuktikan kepercayaannya kepada Yesus. Begitu banyak orang yang menunda-nunda untuk mengikut Tuhan, saudara. Begitu banyak orang yang menunda-nunda untuk melangkah dan membuktikan imannya dalam perjalanan hidupnya. Dan akhirnya hidupnya hancur dan berantakan. Tetapi orang yang akan diselamatkan dari antara orang sedikit itu adalah orang yang siap menggunakan waktu yang ada untuk mengiring Tuhan, untuk membuktikan imannya kepada Tuhan. Saudara, saya punya pengalaman di mana satu kali saya menginjil kepada seorang bapak, di mana istri dari bapak ini sudah datang beribadah di gereja yang saya layani, dan anaknya juga sudah datang beribadah. Dan satu kali saya berkata kepada mereka, saya mau datang ke rumah untuk memberitakan firman Tuhan kepada bapak. Dan dengan senang hati mereka menyambut, saudara. Dan akhirnya saya datang ke rumah, saya beritakan Injil kepada bapak ini. Lalu kemudian akhirnya bapak ini berkata, ya, saya akan datang beribadah, tapi nanti setelah lewat tahun baru, karena waktu itu sudah mendekati tahun baru. Lalu di tahun baru aku tunggu-tunggu. Waktu itu aku seringkali menunggu jiwa-jiwa datang beribadah di depan pintu. Aku tunggu dan akhirnya datang istri dan anaknya, dan aku bertanya, di mana Bapak? Dan mereka menjawab, belum juga, minggu depan katanya. Dan kemudian minggu depannya saya tanya lagi, saudara. Dan akhirnya mereka berkata, katanya ada kerjaannya hari ini, minggu depan katanya. Dan yang sangat menyedihkan terjadi, saudara. Satu hari sebelum hari Minggu, sebelum sampai waktu yang dia sebutkan dia akan datang ke gereja, akhirnya waktu itu dia mati secara tiba-tiba karena serangan jantung. Dengar, saudara, kita tidak tahu
sampai kapan waktu yang Tuhan beri bagi kita. Tapi orang yang akan diselamatkan adalah orang yang menggunakan waktunya untuk beriman, dan orang yang menggunakan waktunya untuk membuktikan imannya kepada Yesus. Karena akan ada waktu pintu itu ditutup, dan kalau pintu itu ditutup, kesempatan tidak ada lagi. Sekalipun kita menjerit-jerit, tidak akan ada gunanya lagi. Akan datang jawaban dari dalam, "Aku tidak mengenal engkau, enyahlah engkau pembuat kejahatan yang tidak menggunakan waktu." Tuhan sudah beri waktu yang berharga, tetapi tidak menggunakan waktu. Kamu adalah pembuat kejahatan. Itu sebabnya saudara, mari kita gunakan waktu yang ada saat ini untuk kita beriman kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, untuk kita membuktikan iman kita kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Kemudian saudara, jawaban Yesus yang ketiga ketika orang itu bertanya, "Sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Maka di ayat yang ke-28 Yesus berkata, "Di sanalah akan terdapat ratap dan keretakan gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar, dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu akan menjadi orang yang terakhir." Dengar saudara, yang ketiga jawaban yang diberi oleh Yesus, bahwa orang yang ketika tidak menggunakan waktu dan akhirnya pintu ditutup, dan ketika dia mengetok tuan rumah berkata, "Aku tidak mengenal engkau," dan akhirnya orang itu akan dicampakkan ke dalam api neraka, dan dikatakan di sanalah akan terdapat ratap dan keretakan gigi. Yang ketiga, kenapa kita harus berjuang untuk melangkah, untuk masuk di pintu yang sesat itu saudara? Karena akibatnya begitu mengerikan. Begitu mengerikan. Orang yang tidak berjuang berjalan di jalan keselamatan, maka pada akhirnya dia akan dibuang ke neraka, dan di sanalah ada ratap dan keretakan gigi karena mengerikannya penderitaan yang di sana. Saudara, satu kali ada seorang ibu yang seperti kerasukan oleh kuasa kegelapan. Reaksinya saat dia sakit, dia seperti kerasukan kuasa kegelapan. Tetapi ternyata ibu ini tidak kerasukan kuasa kegelapan. Setiap kali penyakitnya kambuh, setiap kali penyakitnya kumat saudara, waktu itu giginya gemertakan, dan bahkan kadang-kadang lidahnya pun dia gigit hampir putus karena sakitnya dia rasa. Dan ternyata pada waktu itu setelah dibawa ke pihak medis saudara, ternyata ibu ini mengalami keracunan kandungan. Begitu sakit dan menderitanya dia rasa saudara, sampai giginya gemertakan, dan sampai lidahnya pun dia gigit sampai putus, sampai hampir putus saudara. Saat melihat itu saya bisa membayangkan, kalau karena keracunan kandungan saja giginya sudah gemertakan seperti itu saudara, apalagi masuk neraka sampai selama-lamanya. Betapa bodohnya manusia yang tidak berjuang untuk berjalan di jalan keselamatan itu. Karena orang yang tidak berjalan di jalan keselamatan itu akan masuk neraka sampai selama-lamanya. Betapa bodohnya orang yang tidak berjuang melangkah di jalan keselamatan itu. Saudara, kalau di dunia ini kita menderita, itu hanya sebentar. Kalau misalnya di dunia ini karena mengikut Yesus saudara harus menderita, itu hanya sebentar. Tapi kalau masuk neraka sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya tanpa ujung, menderita sampai selama-lamanya. Itu sebabnya saudara, berjuanglah di jalan keselamatan, karena neraka menjadi bagian orang yang tidak berjalan di jalan keselamatan itu.
Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur malam hari ini kita diingatkan kembali dengan firman Tuhan, supaya di dalam kehidupan kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, sebagai Tuhan kita, kita percaya bahwa Dia telah mati di kayu salib menanggung dosa kita, menebus kehidupan kita. Saat ini saudara, saat ini kita sudah belajar bahwa kita harus membuktikan iman kita untuk berjalan di jalan keselamatan, karena pintu kepada jalan keselamatan itu adalah pintu yang sesak. Itu yang tadi ditegaskan yang pertama. Maka kita harus berjuang, karena hanya sedikit yang diselamatkan. Banyak orang yang berusaha tetapi tidak akan dapat, karena hanya sedikit yang akan diselamatkan. Siapa yang akan diselamatkan? Orang yang berjuang. Dan kemudian saudara, yang kedua, kita harus berjuang untuk masuk dan berjalan di jalan keselamatan itu saudara. Membuktikan iman kita berjalan di jalan keselamatan itu. Kenapa? Karena ada waktunya pintu akan ditutup. Kalau pintu sudah ditutup, semuanya akan terlambat. Kemudian yang terakhir saudara, kenapa kita harus berjuang membuktikan iman kita berjalan di jalan keselamatan itu? Karena orang yang tidak berjuang, hidup dalam imannya, membuktikan imannya melalui perbuatannya, maka pada akhirnya dia akan masuk neraka, di mana di sana ada keretakan gigi saudara, ada keretakan gigi, ada penderitaan sampai selama-lamanya. Itu sebabnya berjuanglah membuktikan iman saudara dalam kehidupan saudara sehari-hari. Berjuanglah untuk melangkah di jalan keselamatan, di pintu yang sesak itu. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat anugerah-Mu, buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Saat ini kami sudah belajar ya Tuhan, bahwa di dalam perjalanan hidup kami harus membuktikan iman kami, karena kami rindu menjadi bagian orang yang diselamatkan. Dan hari ini kami sudah belajar untuk membuktikan iman kami. Kami harus masuk ke dalam pintu yang sesak itu. Artinya kami harus berjuang berjalan di jalan keselamatan. Kami harus berjuang di jalan keselamatan karena pintu itu pintu yang sesak. Kami harus berjuang di jalan keselamatan karena ada waktunya pintu itu akan ditutup. Kami harus berjuang di jalan keselamatan karena orang yang tidak berjuang akan masuk neraka sampai selamanya. Bapa di sorga, kami akan berjuang Tuhan. Kami akan melangkah dan kami akan berjuang terus. Terpujilah nama Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video renungan malam hari ini, untuk menjadikan anak-anak-Mu semuanya hidup berjuang di jalan keselamatan. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan seruan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan saat ini tiba waktunya untuk kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Saudara percayalah bahwa Bapa mengasihi saudara. Bapa memperhatikan saudara. Bapa tahu segala perkara dalam kehidupan saudara. Dan percaya Dia peduli dan pasti akan menolong saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dalam penuh iman dan penuh kerendahan hati. Terus berdoa saudara, jangan pernah berhenti. Karena akan tiba waktu Tuhan untuk menjawab segala pergumulan dan doa-doa kita. Saudara, saya akan berdoa banyak hal untuk menopang saudara, dan kita juga akan berdoa syafaat. Tetapi sebelumnya saat ini saya rindu saudara menaikkan doa-doa pergumulan pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan yang berat,
Ada masalah yang berat, ada persoalan, ada beban yang sedang menindih kehidupan saudara. Apapun bentuk pergumulan saudara saat ini, saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk datang berseru kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan saudara. Dia Bapa yang sedang mendengarkan saudara. Mari utarakan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Setiap saudara yang sedang mendengarkan video ini, jangan ada yang berdiam diri dan pasif, tapi mulai berseru, mulai berdoa, mulai memohon, dan mulai serahkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang kepadamu. Hamba menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka. Tuhan, mungkin saat ini ada beban persoalan, ada masalah yang sedang mereka alami, yang tidak ada orang yang tahu. Tetapi Engkau tahu ya Tuhan, yang mungkin tidak ada yang peduli, tetapi Engkau peduli kepada mereka, yang mungkin tidak ada orang yang sanggup untuk menolong, tetapi Engkau sanggup menolong mereka. Saat ini Bapa, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau tahu segala pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini campur tangan-Mu nyatakan dalam hidup mereka ya Tuhan. Mujizat-Mu nyatakan dalam hidup mereka. Kau angkat segala beban mereka. Engkau tahu yang menjadi jeritan hati mereka. Engkau tahu apa yang menjadi tangisan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau yang telah terlebih dahulu merasakan penderitaan untuk menanggung segala dosa kami. Dan saat ini Engkau juga tahu beban dan persoalan kami. Kalau nyawa-Mu pun Engkau serahkan bagi kami, maka hari ini kami percaya Tuhan, Engkau peduli dan Engkau akan menjawab setiap anak-anak-Mu ini. Apapun beban mereka, apapun persoalan mereka, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengerti segala beban persoalan anak-anak-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dan Engkau menyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia menyembuhkan, dan sampai kapanpun Dia Allah yang sama yang akan melakukan mujizat kesembuhan. Dan kalau orang lain Dia sembuhkan, saudara pun Dia sembuhkan. Tak tersembunyi kuasa Allah bagi setiap saudara. Itu sebabnya saat ini saudara yang sedang mengalami sakit penyakit, mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Dan saat ini percaya kuasa Tuhan sedang mengalir. Tangan Tuhan sedang terulur menjamah sakit penyakit saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala sakit penyakit saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun bentuk sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang menciptakan kami. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun penyakit anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Haleluya, nyatakan kesembuhan ya Tuhan. Jamah penyakit anak-anak-Mu dan kerjakan kesembuhan yang sempurna bagi mereka. Dalam nama Yesus, angkat segala sakit penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah sekian lama mengalami sakit penyakit, bahkan mereka sudah mengalami kejenuhan di
tengah-tengah penyakit mereka. Engkau datang, Engkau peduli, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk sakit penyakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa, setiap anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, setiap anak-anak-Mu yang mungkin bahkan sudah mengalami anxiety, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu Tuhan, pulihkan mereka, normalkan pencernaan mereka, pulihkan asam lambung mereka, sembuhkan Tuhan, sembuhkan seperti sedia kala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami cabut, kami tengking segala sakit penyakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan, yang mungkin sudah begitu lama. Tuhan tolong, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu Bapa dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Jamah anak-anak-Mu Tuhan, normalkan kadar gula dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Sembuhkan dan pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagi-Mu dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, percaya dengan sungguh bahwa Engkau sanggup menyembuhkan mereka dan kuasa-Mu sedang mengalir bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami hipertensi sudah sekian lama, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Jamah anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan tensinya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Perkara besar Tuhan kerjakan, mujizat-Mu Engkau kerjakan bagi anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Jamah, normalkan fungsi ginjalnya dalam nama Yesus. Mungkin ada yang sudah malah cuci darah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus nyatakan mujizat-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan. Kau angkat sel-sel kanker dari tubuh anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu. Perkara besar Tuhan kerjakan. Saudara, mungkin ada saat ini sakit penyakit saudara yang belum disebutkan. Mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Apapun bentuk penyakit saudara, mulai sebutkan. Angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Sebutkan penyakit saudara dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, hamba berseru ya Tuhan, apa yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang sedang mereka serukan kepadamu, dalam nama Yesus hamba menopang dalam doa. Kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan perkara besar, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya
Kesembuhan daripada Tuhan sedang Kau kerjakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga akan menjadi kesaksian bagi orang-orang lain ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka, sehingga nama-Mu dipermuliakan, orang-orang lain diteguhkan dan dikuatkan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Tuhan jamah, Tuhan campur tangan dan berkati keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan ketenteraman dan sukacita. Ada suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, ada istri yang berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, ada anak-anak yang menghormati orang tua dan takut kepada Tuhan. Ya Tuhan, jadikan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu. Berkati ya Tuhan. Jika ada saat ini mungkin anak-anak mereka yang sedang mengalami masalah, yang memberontak, yang terikat kepada obat-obatan terlarang, yang mengalami pergaulan bebas, Tuhan, tolong anak-anak mereka, jamah, Tuhan ubahkan sehingga mereka bertobat. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang tunduk kepada orang tua dan takut kepada Tuhan. Anak-anak yang bertumbuh secara rohani, sehingga anak-anak ini semua menjadi anak-anak yang berhasil, yang diberkati oleh Tuhan. Berkati semua anak-anak dari setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video ini Tuhan. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, jika ada suami-suami yang mengalami masalah, mungkin ada suami-suami yang tidak bertanggung jawab, tidak berfungsi sebagai imam, mungkin ada suami-suami yang malah sedang ada dalam perselingkuhan, ada suami-suami yang mungkin terikat kepada obat-obatan terlarang, terikat kepada perjudian. Tuhan, tolong dan ubahkan suami anak-anak-Mu. Tobatkan mereka dalam nama Yesus. Jadikan mereka jadi suami-suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarganya. Dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang saat ini hadir di tengah keluarga sebagai suami yang bertanggung jawab, Tuhan jamah, Tuhan lindungi dan berkati suami-suami yang demikian ya Tuhan, sehingga keluarganya menjadi keluarga yang sungguh-sungguh diberkati. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi istri-istri anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada istri mereka yang sedang mengalami masalah, mungkin ada yang tidak bertanggung jawab sebagai penolong di tengah keluarga, mungkin ada yang bahkan terlibat perjudian, mungkin ada yang terlibat perselingkuhan, obat-obatan terlarang, atau apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan istri anak-anak-Mu. Jamah, ubahkan sehingga mereka bertobat dan tersungkur di kaki Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga suami-suami berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, istri berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, dan anak-anak takut kepada Tuhan dan tunduk kepada orang tua mereka. Berkati ya Tuhan keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi masalah dan persoalan yang mungkin dihadapi oleh anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan,
Berkati ya Tuhan, dan beri jalan keluar bagi masalah yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu yang mereka alami di tengah keluarga mereka. Apapun itu, Tuhan tolong dan Tuhan memberikan jalan keluar bagi masalah keluarga mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, jadikan semua anak-anak-Mu berhasil. Jadikan mereka sukses, jadikan mereka beruntung dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Jadikan mereka kepala bukan ekor. Berkati hidup mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi anak-anak Tuhan yang berhasil, sehingga kehidupan mereka diberkati dan mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang, karena Engkau memanggil kami dan memberkati kami untuk menjadi berkat seperti Abraham ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat pekerjaan anak-anak-Mu, buat profesi anak-anak-Mu, dalam hal apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan tolong sehingga mereka bisa berhasil dalam profesi mereka masing-masing. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat para petani. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Biar Tuhan yang campur tangan, sehingga mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Mereka berhasil dalam apa yang mereka tabur. Mereka akan menuai dengan kelimpahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Mereka akan menjadi petani yang berhasil, petani yang menjadi berkat, dan hidup mereka diberkati. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Tuhan yang campur tangan, sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan tolong dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dalam profesi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati Tuhan, berkati Bapa yang baik. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, apapun bisnis dan usaha mereka ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati bisnis dan perusahaan mereka. Tuhan yang ulurkan tangan, memberkati ya Tuhan. Sekalipun dalam situasi yang sulit, sekalipun dalam situasi yang berat saat ini untuk mengembangkan bisnis dan usaha, tetapi Tuhan ada untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan ada untuk menjadikan bisnis anak-anak-Mu sukses dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati bisnis dan usaha anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, sebagai pegawai berkati mereka ya Tuhan. Jadikan mereka sukses dan berhasil dalam bidang mereka. Sebagai pegawai karyawan, buruh, berkati, tolong mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan angkat derajat mereka ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil ya Bapa dalam profesi mereka, dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Berkati para dokter, berkati para bidan, perawat, berkati mereka semuanya dalam menangani pasien mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Kau pakai mereka untuk menjadi alat-Mu demi kesembuhan orang-orang yang mereka tangani yang sedang sakit ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam nama Yesus. Berkati juga para PNS ya Bapa, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai PNS. Tuhan berkati, Tuhan tolong jadikan mereka saksi terang dan garam-Mu ya Tuhan. Berkati juga
TNI Polri ya Tuhan, dalam menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah, Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Berkati mereka Bapa. Biarlah di masa tua mereka Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi mereka untuk menjalani kehidupan mereka. Tuhan tuntun mereka dan Tuhan berkati mereka ya Bapa. Tuhan buka pintu-pintu berkat dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran, Tuhan Engkau yang menolong mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus buka jalan bagi mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para nelayan. Berkati mereka yang sering berlayar untuk menangkap ikan dalam profesi mereka. Tuhan tolong berkati mereka Tuhan, sehingga mereka berhasil dalam profesi mereka sebagai nelayan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di sorga, mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang ada dalam kebenaran, yang tidak bertentangan dalam firman Tuhan, yang saat ini belum disebutkan. Hamba berdoa, tolong dan berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan memberikan keberhasilan, kesuksesan dan keberuntungan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dan melebihi keberhasilan, anak-anak-Mu membutuhkan damai sejahtera-Mu, membutuhkan sukacita yang daripada-Mu memenuhi kehidupan mereka. Itu sebabnya penuhi kehidupan anak-anak-Mu dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga mereka penuh damai sejahtera. Dalam pekerjaan mereka dipenuhi oleh damai sejahtera. Seluruh kehidupan mereka dilingkupi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Jadikan mereka saksi-Mu, jadikan mereka terang dan garam-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, jamah dan berkati Indonesia ini ya Tuhan. Berkati kesejahteraan bangsa kami. Adalah tanggung jawab kami untuk berseru, berdoa dan memohon di hadapan-Mu untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan tolong dan berkati bangsa kami. Biarlah bangsa kami dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam situasi yang sulit saat ini Tuhan, biarlah Tuhan selalu tolong ekonomi bangsa kami, biar tetap bertumbuh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan, sehingga ekonomi bangsa kami semakin dipulihkan dan semakin bertumbuh dalam nama Yesus. Politik di bangsa kami juga Tuhan tetap mengontrol, sehingga semuanya tetap berjalan dalam kedamaian, ketentraman daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami juga berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan, jauhkan dari segala niat-niat orang yang ingin mengacaukan bangsa kami. Jauhkan ya Tuhan orang-orang yang ingin merenggut kedamaian, ketentraman di bangsa kami ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan jaga, Tuhan tolong kedamaian, ketentraman di bangsa kami. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, biar para pemimpin bangsa kami, mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan tolong mereka dalam memimpin dan dalam mengabdi bagi bangsa ini. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden. Tolong mereka Tuhan untuk membawa dan memimpin bangsa ini lebih baik. Berkati semua pimpinan-pimpinan di daerah juga. Berkati para gubernur. Berkati para bupati, camat, kepala desa.
kepala lorong, semuanya Tuhan. Tuhan jamah ya Bapa, ajar mereka memimpin dalam kehidupan mereka di daerah mereka masing-masing dengan penuh pengabdian, melakukan yang terbaik, mengabdi bagi masyarakat demi pertanggungjawaban mereka sebagai pemimpin di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan berkati para menteri dalam menolong dan membantu presiden untuk membawa bangsa ini lebih baik. Berkati wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong anggota DPR ya Tuhan. Tuhan tolong anggota DPRD ya Tuhan. Tuhan tolong semuanya, sehingga semuanya bekerja sama untuk membawa bangsa ini lebih baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati masyarakat di Indonesia ini. Ajar semuanya ya Tuhan semakin matang, semakin berpendidikan. Ajar semuanya menjaga keutuhan bangsa. Ajar semuanya bersatu sekalipun kami berbeda-beda. Tetapi campur tangan Tuhan membuat kami semuanya bersatu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba berdoa khusus bagi gerejamu ya Bapa. Kami gerejamu berfungsi untuk menjadi terang, menjadi garam khususnya di bangsa ini. Itu sebabnya Bapa, Tuhan berkati gerejamu di bangsa ini. Dalam nama Yesus, baik organisasi gereja, baik kami sebagai individu ya Tuhan. Tuhan pakai semuanya untuk menjadi saksimu, untuk menjadi terangmu, untuk membawa bangsa ini kepadamu ya Tuhan, kepada terangmu yang ajaib. Berkati gerejamu, para pemimpin-pemimpin gereja. Berkati mereka, ajar mereka mengabdi ya Tuhan, untuk membawa organisasi gerejanya lebih baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk kami menjadi berkat setiap saat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur. Berkati semuanya. Ini doa kami, hamba telah mendoakan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang menjawab doa kami. Dan kami juga telah bersyafaat bagi bangsa ini, dan bagi pemimpin bangsa ini, bahkan bagi semua masyarakat, bagi gerejamu di bangsa ini. Tuhan yang memberkati semuanya. Kami percaya, kami datang kepada Bapa, dan kami yakin dan percaya Bapa mendengar dan menjawab doa kami, karena kami datang kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menebus kami, yang telah membela kami dan menjadi pengantara kami kepadamu ya Bapa. Kami percaya doa kami sudah didengar dan sudah dijawab oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saat ini saya percaya saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati ketika saudara didoakan di hadapan Tuhan. Saya percaya saat ini roh saudara dibangkitkan, iman saudara dibangkitkan di dalam Tuhan. Dan malam hari ini saudara akan beristirahat. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Namun sebelumnya saudara, sebelum saudara akan beristirahat, kalau saudara belum berlangganan dan saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini, melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati saudara. Haleluya, amin.